Good Ya, ya. sudah terlihat, Bu. Udah terlihat. Ini udah dipisahin mana yang punya Ayu sama punya Caca kan? Sebentar, Bu. Kalau yang ini yang gabungan. Mm-mm. Yang udah yang buat artikel aja kemarin kan udah ditentuin tuh Ayu sama Caca judulnya kalau nggak Oh, salah oh iya, ini ya. udah di itu, Bu. Jadi eh, kan nanti pakai variabel saya sama Caca itu kalau Caca yang adopsi e-commerce, kalau saya Iya. yang orientasi kewirausahaan sama Heeh. kinerja UMKM yang udah kita gabungin berdua, Bu. Oke. Ya. Ini kinerja UMKM-nya berarti pakai dua teori ya? Berarti ya. Iya kan kata Ibu kalau misalkan yang pas kemarin buat di kuesionernya Mm-mm. dipilih aja siapa yang mau ngalah atau apa biar nggak kebanyakan kan Bu. Nah Iya, ini iya kita betul. udah pilih, Oke, udah disortir ya berarti ya. udah Man disortir ya. ya. Oke, siap. Udah, Kang Budi udah rapih nih yang ini, yang punyanya Ayu sama Caca. Mungkin nanti kita langsung praktek ya. Tunggu Kang Budi dulu ya. Coba Ih, cek ke kiri ya. kenapa Ke Kak? kiri, ke kiri Neng. Oh, ke kiri. Yang ini Pak, yang data. Yang coba ke file File. Ini udah saya ganti ke yang file itu Pak, yang apa? CSV, Yang koma, delimited. yang Excel koma itu ya Pak? Ya, Iya, yang oke. ini, Pak. Kalau sudah masuk ke Smart Files-nya, Iya Pak. Sebentar Pak. Ini yang kemarin saya coba soalnya saya hapus dulu. nggak apa-apa, jangan Ah, dihapus. ya, ya udah, Pak. Ini berarti kemana dulu Ctrl nih Pak? Z, Ctrl Z. Ada nggak? Balik lagi nggak? Enggak. Ya udahlah, aku pikir lagi aja. File, Ke new project. new project ya Pak. Ya, Ini apa? Sesuai judul kita kan? ya, oke. Langsung ke new pet model ya Pak? Ya boleh. Nggak usah di-cancel, cancel, cancel. Di atasnya ada tanda. Yang mana Pak? Ini ya? Nah, ya Eh, itu. Kode itu ya. Double klik. ke Tarik saja. samping ya Pak, tarik ke samping. Ya, di rename dulu ya. Di rename, rename.
klik kanan, rename ya. Pak, ini berarti masukin yang yang kinerja UMKM-nya semuanya atau yang punya saya aja, Pak? Pilih salah satu dulu aja, yang mana? Oh, berarti yang punya saya aja dulu ya, Pak. Boleh. Aduh, sebentar Pak, kepencet. Gambarnya nggak bergerak ya di saya ya? Ya, Pak, sebentar. Oh, Ayu udah canggih nih Ayu. Masih belajar, Bu. Habis itu kita itu ya, Pak, garisin yang connect ya, Pak. ya, garis panah. Setelah itu, Pak, Calculate. Star yang calculation. yang mana, Pak? Star calculation. Start calculation. Oke, dicek. Yang pertama adalah construct reliability and validity. Ini ya, Pak. Ya, aman. Aman. Kemarin iya, Pak, hijau semua. Terus tapi yang di bagian sebentar, Pak. Yang di bagian outer load-nya itu masih Ya, ada yang merah, Pak. Ada dua. Kalau kayak Nggak gitu ada itu masih masalah. aman apa enggak, Pak? Yang dilihat tuh nilai yang ini semua ya. Nilai yang AV ini. konstruknya ya, Yang Pak. sebelah kanan nih. Yang Selama AC ini ini. masih hijau, outer loadingnya warna merah nggak ada masalah. Oh. Jadi nggak ada yang perlu diperbaiki ya, Pak, atau di Berarti sudah melewati tahap satu dari eh,
Coba lihat PPT-nya. Udah download belum? Ya, yang di laptop belum saya download lagi, Pak. Lihat Udah sampai saya PPT-nya. downloadnya, Pak. Sebentar, Pak. Sok. Download dulu. Ada. Tuh, Bu, anak-anaknya emang pinter, Bu. Cepet, Bu. Iya, kaget saya makanya udah bisa ini. Iya. Wah, ini mah Jadi ini bisa bisa jadi tim selanjutnya nih, Pak Budi. kurang lebih, Bu. Jadi anak beranda lab deh nih kayaknya ya. Ya, ya kan saya mah cuman apa gitu ya. Cuman klik sana, klik sini. Nggak gitu. Udah gitu doang. Kan kemarin pada nanya, Kang. Bu, pakai SPSS apa pakai Smart PLS? Saya bilang, mendingan pakai Smart PLS gampang daripada pakai SPSS ribet. Saya bilang gitu. Sekali klik 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 jadi ya, Kang ya. Eh, Baru yang apa namanya eh, yang Bentar ya, berganda paling Pak. ya. Nah, itu berdasarkan pelaporan. Ya, Pak, sebentar. Sedikit lemot. Masih menanti. Santai aja. Sudah terlihat belum, Pak? Udah, Udah, Neng. Ya, udah. kita ke Ya, bawah. Ke slide yang ada. eh, Terus ke bawah lagi. Pengukuran model. Terus ke bawah lagi. Nah, itu analis model pengukuran. Slide 9. Jadi ada 3 yang harus dites. Yang pertama, validitas konvergen. Cek ke bawah 10. Slide 10. Yang pertama, outer loading-nya dan nilai AV-nya. Outer loading harus berapa? Angkanya coba cek. Harus berapa? Lebih atau sama dengan dari 0,7 ya, Pak? Ya, terus tapi paling utama adalah nilai AV harus di atas. di atas 0,5 ya, Pak. Iya, oke. Jadi yang pertama selesai. Selesai karena di atas 0,5. Yang kedua boleh validitas konvergen selesai.
Scroll ke bawah lagi, nomor slide 11. Slide 11. Nah, validitas diskriminan. Yang pertama adalah foreign locker, yang kedua heterotrade. Boleh dibuka foreign locker Di di Smart Smart PLS. PLS Ya, bagian diskriminan mana, Pak? validity. Diskriminan validity. Di bawahnya constructability. Ah, itu. Apa? Foreigner locker ya. Betul? Oke, sekarang lihat lagi PPT-nya. Aturannya apa? Nilai akar kuadrat AV harus lebih besar dari korelasi antar konstraknya. Maksudnya apa? Contohnya gini. Coba balik lagi ke Smart PLS. Yang ada di sini nilainya, salah, salah. Nggak bagus ya. Nah, ini nilai ini itu harus yang satunya dulu. Nilai 0,75 itu harus lebih besar daripada yang ini dan lebih besar daripada ini. Lebih besar nggak? Iya, Pak. Iya, lebih Berarti besar. sesuai kriteria ya. Jelas? Iya, Pak. Yang kedua, nilai yang ini harus lebih besar daripada nilai yang ini. Masuk nggak? Kayak yang atasnya itu, Pak, yang 0,808 Hmm. harus lebih besar yang di bawahnya. Nah, berarti kan salah ya. Iya. Yang kedua ya, coba cek lagi ke PPT. Kriteria validasi tidak penuhi jika nilai AVD general lebih tinggi dari nilai korelasi antar kontrak lainnya. Jadi kalau tidak masuk, berarti kriterianya masuk nggak? Tidak ya, tidak masuk ya. Ya, tidak masuk ya, yang itu ya. Yang kedua, nilai HTMT itu harus 0,8 lebih kecil dari 0,85 atau di bawah 0,9. Boleh lihat di HTMT. HTMT ini ya, heterotrade. Nah, di atas sebelah kanannya boleh yang ini. Sama ya. Nah, ini di atas. Kalau yang ini aman yang dua ya. Yang ini aman nggak? Masuk kriteria nggak? Dua-duanya. Eh, siapa yang search? Ayo ya, bukan. Ayu, iya Ayu ini, Oh, ayo. Kang. Ya, Ayu. Ya, Bu. Mana ayo? Masuk Ditanyain kriteria Pak nggak? Budi. Ya, Masuk kenapa, kriteria Pak? nggak? Masuk kriteria nggak? Yang warna merah ini tidak, Pak, karena lebih dari 0,9 itu nggak sesuai dengan kriteria di PPT. Corner lakernya? Karena apa, Pak? Kalau corner lakernya masuk kriteria nggak? Yang ini yang warna merah ini, Pak. Corner laker yang sebelahnya paling kiri. Ini tidak. Jadi dua-duanya tidak masuk kriteria. Kalau yang ini duanya masuk, yang satu ini Hmm. tidak, Pak, yang merah. Nah, persyaratannya apa? Lihat di PPT. Harus
kurang dari 0,9 Hmm. atau lebih ketatnya 0,85. Nah, tadi yang Lebih kecil ya. ya yang ini lebih besar, lebih dari 0,9, Pak, yang warna merah ini. Nah, kira-kira gimana kira-kira tuh? Nah, itu kemarin kan saya udah coba sama maca. Ternyata ada yang merah. Nah, itu kita nggak tahu kira-kira diapain, Pak. Ya. Jadi nggak masuk ya yang kedua. Boleh lanjut Ya, PPT berikutnya. ya. Nah, reliability construct atau CR dan Kerba Alpha. Di mana nyarinya? Di construct reliability lagi. Crossband Alpha-nya ada. Ini ya, Pak. Iya, ada. Composite reliability-nya ada. Constructability-nya kompos. Ini, Pak, Aman dua-duanya. aman. Jadi yang nggak aman apa? Yang tadi, Pak, yang apa sih yang apa yang Further Lacquer Creation dan ya HTMT. ya HTMT. Nah, kalau tidak dua-duanya, coba dicek lagi balik ke PPT. Bahasanya gimana? Yang mana, Pak? Yang HTMT, HTMT yang ini, Pak. ya. Kalau yang ini berarti HTMT-nya itu yang kayak tadi, Pak. Kalau mau Ini apa nih bacanya gimana? yang ini yang yang ini valida valida apa validitas diskriminan memastikan bahwa konstruk laten tidak saling tumpang tindih. Berarti eh, validitas diskriminannya nggak boleh saling tindih agar tidak berwarna merah gitu, Pak. Jadi, eh, coba cek namanya apa aja, validitas diskriminan. Yang di atas namanya apa? Yang mana, Pak? Slide sebelumnya. Sebelumnya. Validitas konvergen. Oh, apa kira-kira namanya validitas konvergen memastikan bahwa Indikator yang digunakan benar-benar mengukur konstruk konstruk yang dimaksud. ya, jadi nilai AV sama nilai outer masuk. Outer loadingnya cocok. Nilai Cocok. AV-nya masuk tadi ya. AV-nya ada yang merah, AV-nya itu cocok, Pak. Yang merah itu yang ini, Pak, Oke, HTMT-nya. kita periksa outer loadingnya mungkin penyebab HTMT dan former lackernya. Cek Bagian outer mana, Pak? loading, Outer loading. outer loading, Yang mana, Pak? outer loading, outer loading. Outer loading. Iya, kan katanya ada yang merah itu. Iya, Oh, itu tuh. ada yang merah, Pak. Ada dua. Yang ini dulu aja, yang FV1 aja. Iya, bisa. Dihapus di gambar. Ya, eh, Di gambar. di gambar. Di mana Ini sih, di Pak? atasnya gambar. Ah, ya ini. FV1 aja satu dulu. Ini yang ini, Pak. Escape dulu. Ah, ESC, apa, Pak? ESC di keyboard. ESC. Itu paling kiri di keyboard. Coba Oh keyboardnya ada. ya, Heeh. ESC dulu. Baru FV1-nya diklik. gini ya, Pak. Lalu Del, Del. udah, Sebentar, udah Pak. liat, udah liat. Oke, kalkulat lagi. Kita lihat ya, sudah naik belum founder lecker.
Kita lihat di mana lagi, Pak? Ya, balik lagi. Ke yang Validitas konvergen. validitas. Aman? Hmm, Aman validitas. ke? Yang outer loading lagi, Pak. Dicek. Iya. Enggak. Aman semua udah? Aman. Tinggal yang OKB2-nya ini, Pak. Udah, santai aja. Ya, Kita masuk lagi ke construct reliability validity. Aman semua? aman. Berarti slide yang satu, convergen validity aman? Yang mana, Pak? Validitas konvergen. Validitas. PPT. Oh, PPT. PPT. Lihat PPT. Ada 3 validitas. Yang Ini pertama, yang pertama konvergen. konvergen. Sudah masuk kriteria? Ini ya Ya, dibaca nih ya. Jika nilainya antara 0,6 sama 0,7 bisa masih dapat diterima. Selama nilai AV-nya baik. Jelas ya? ya, Pak. Oke, jadi aman yang pertama. Yang kedua, validitas diskriminan. Slide berikutnya. Oke, dicek Forner-Lecker. Yang mana? Diskriminan validity. Diskriminan validity. Nah, sekarang gimana? Sudah naik belum? Masih di bawah nih ya? Ya, masih di bawah. Terus cek lagi di sebelah kanan header thread-nya. Yang mana ini, Pak? Ya, Masih masih di atas. di atas 0,9. Header thread mana thread-nya? Ini, Pak. Ya, Masih. nah, berarti ada pertanyaan yang tumpang tindih. Ya, Ya. nggak tahu yang mana. Oke, selanjutnya construct reliability and validity-nya. Kita buka reliability-nya. Proba alpha dan composite reliability. Ya, aman ya? Aman, Pak. Ini yang sering terjadi di Smart PLS. Kadang-kadang diskriminan validity-nya tidak masuk. Ada pilihan kedua tuh ya, antara kita memasukkan atau kita mengabaikan saja. Oke, kita maju ke berikutnya. Oke. Boleh masuk ke PPT lagi. Ketika pilihannya tadi, kita maju ke bawah lagi PPT-nya. Ini, Pak. Ya, terus bawah lagi. Nah, nanti kalimatnya gimana? Hasil menunjukkan bahwa semua konsep memiliki validitas konvergen, validitas diskriminan, dan validitas konstrak. Nilai outer loading AV sebenarnya berada di atas ambang batas yang disarankan. Maka bisa dilanjutkan untuk analisis model struktural. Di bawah, coba di slide 14. Yang pertama adalah nilai R square. Nilai R square di mana ngambilnya? Lihat di PPT, di Smart PLS. Di mana ya, Pak? Ya, diklik aja dulu. R square, mana R square? Ini. Ada. Bagian A ini, A ya. Berapa? Lihat R square. PPT-nya lagi. Harus berapa? Ke bawah kan satu slide. R square-nya Harus di atas. 0,75. Artinya Artinya substansial. substansi. Kalau 0,5 sampai 0,75 artinya? Moderat. Nah, kalau 0,25 sampai 0,5 artinya? Lemah. Coba cek. Masuknya apa? Di atas 0,75 enggak? Di atas 0, di bawah 0,75. Apa tuh artinya? Artinya berarti moderat ya, Pak? Lihat PPT lagi. Artinya?
moderat. Kan antara 0,5 sampai 0,75. S- Sedangkan ini 0,7 eh kalau 0,740 berarti gimana, Pak? Moderat bukan, Pak? Atau gimana, Pak? Halo, Pak Budi. Keluar ya Bu Pak Budinya. Iya, Pak Budinya keluar, Neng. Kayaknya ke ini deh, apa jaringannya. Tungguin. Iya, Pak. Nah, ini Ya, Pak. Ya, Bu. moderat atau bukan? Waduh, saya kagak tahu ini moderat kali ya masuknya ya. Ya, menurut saya sih gitu, Bu. Iya, karena 0,7 ini. 740. 740 soalnya. Kayaknya sih masuk moderat. Ya, Pak Budinya kelempar ini. Nggak ada. Sinyalnya kali, Bu. Tungguin ya, Neng. Kalau nggak dia Bu. baterai ininya habis. Kadang-kadang suka lupa tuh dia. Laptopnya nggak dicas. Jadi keluar dia. Nah, tuh udah ada Kak Pak Budi. Saya Indihome-nya rusak. Apanya yang rusak? Indihome-nya kagak ada sinyal. Oh, IndiHome. Oh, wifi-nya ya. Ya. Nah, lanjut lagi, Ai. Tadi apa, Ai? Kalau yang ini moderat masuknya ya? Ya, menurut saya, Bu, moderat. Aman ya, udah ya, tahu ya bacanya ya. Yang kedua, Ya, PPT-nya apa? yang di bawahnya, Pak. Yang slide 16. Ya, Uji signifikansi. nah, artinya tuh harus masuk ke bootstrapping. Bootstrapping. Oke, masuk ke Smart PLS. Yang mana, Pak? Ke gambar dulu. Ke, ke gambar. Ya. Kemudian calculate Calculate. bootstrapping. Yang mana, Pak? Bootstrapping. Yang kedua itu, Ini. Oh iya. Star calculate, Pak. tar dulu 5.000 dulu tuh. Eh, ininya ditambah. Tambah 01. Biar 5.000. Ya. Sudah. Ya. Oke, ntar calculate. Star calculate. Ya. Sabar ya, ini memang laptopnya harus laptop gamer kalau pengen cepet. Belum nyampe S3 ya yang datanya ratusan.
apalagi yang S2, S3, jadi laptopnya harus naik terus speknya. Sudah, Pak. Loh, chargernya nggak nyolok, pantas nggak ada baterai. Oke, sekarang Ya, lihat lagi PPT. Apa katanya? Yang yang dilihat apa? kriterianya tes statistiknya harus lebih Klik. dari 1,96 pada Oke, tingkat signifikan 5% ya. dan p-value-nya harus kurang dari 0,05. Nah, sekarang cek notable S-nya. T, Ini statistik. T. tes statistiknya. Ini ya, Pak? Yuh. Di atas 1,96 enggak? Iya, Pak, karena ini 2,802 dan Berarti 9,433. bacanya gimana coba? Lihat di PPT. Berarti tes statistik memenuhi kriteria yang signifikan karena lebih dari 1,96 Coba, yaitu 2,802. coba dibuka tuh yang sebelah kirinya tuh, yang ketutup apa tuh? Yang apa, Pak? Itu adopsi eco itu di Ini, atas dibuka. ini Bukan Pak. itu adopsi Ini paling itu kan gak kelihatan tuh semuanya. Coba digedein, gedenya digeser gimana? atas. Yang atasnya itu yang ada baris di atas original sampel tuh sebelah kiri ada garis itu. Nah, itu tadi lewat Ini, bawahnya. ini. Karena Oh, itu tadi ada. Itu. Oke, sekarang diulangi. Bacanya gimana tadi? untuk adopsi e-commerce terhadap kinerja UMKM pada Memiliki tes statistik memenuhi kriteria yang signifikan karena lebih dari 1,96 yaitu 2,802. atau bahasa lainnya, adopsi e-commerce berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja. UMKM. Emang udah beres kan? Gampang kan? Ya, Pak. Yang kedua, Yang orientasi kewirausahaan terus berpengaruh berpengaruh eh, signifikan positif. berpengaruh Positif, tes signifikan positif terhadap. positif terhadap kinerja UMKM. Udah, itu doang. Ya, Pak. PPT lagi. Slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya, gampang kan? Iya. Udah signifikan. Terus, pet koefisien, apa persyaratannya? Nilainya Yang negatif mana? atau Yang ini, Pak. lewat? Ya, positif atau negatif? Positif, Pak. Nggak ada negatifnya kan? Iya. Iya, udah aman. Coba lihat di pet koefisien. Eh, Balik lagi ke, bukan, ke Smart PLS dulu. Smart. Pet koefisien, ada pet koefisien mana? Eh, Itu di bawah itu, pet koefisien. ini. Ini ya, Pak. Bukan yang kirinya, yang Ini kirinya. yang sebelah sini. Ya, klik yang tadi kan?
Ya, Positif kan? Oh, ya udah. positif, Aman, jadi aman. bisa menjelaskan ya. Lanjut tuh PPT berikutnya. F square. F square. Apa? F square mengevaluasi sejauh mana variabel independen memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Kriterianya itu F square lebih dari 0,02 berarti efek kecil. F square lebih dari 0,15 efek sedang. Dan F square lebih dari 0,35 berarti efek besar. Nah, sekarang cek lagi Smart PLS. Masuk balik lagi ke PLS algorithm yang di atas sebelah gambar. Eh, yang mana? Gambar. Sebelahnya kanan, yang kanan. Nah, itu PLS Ini, algorithm. ini Pak. PLS Eh, algorithm. ini Ah, ya. Nah, klik. Ada F square enggak? F square. Bawah itu ada F Ini square. ada Berapa nilainya? Coba klik. Berapa? 1. Oh, yang ininya apa? Yang ini ya Pak? Yang dibaca. Ini yang akhir Nah, yang warna hijau. ya. 1,067. Coba cek PPT-nya apa Berar, tadi? berarti efek besar Pak. Hmm? Eh, karena Di atas di 0, atas 0,35. coba back lagi. Yang besar apa tadi? Orientasi kewirausahaan, Orientasi kewirausahaan eh, kinerja, terhadap US. kinerja UMKM, Efeknya besar. efeknya Yang besar. kecil, yang 0,1 itu 0,1 itu adopsi e-commerce, terhadap kinerja UMKM, efeknya efeknya coba kecil. cek. Coba cek dulu betul Eh, nggak 0,1. 0, Lihat cepet. berarti sedang. Efeknya sedang, Pak. Lah, Kecil kan. ya. Itu kan Ah, 0,1. Nah, itu kan 0,1. 0. Oh Jadi ya, kecil ya. ya kecil. Jelas ya. Ya, Pak. Lanjut lagi ke bawah PPT berikutnya. Terakhir. Predictive Square. relevance. Kenapa, Pak? Artinya apa? Q-square mengukur. Q-square mengukur relevansi prediktif dari model terhadap variabel dependen. Nah, berapa Kriteria Q-square-nya? Q-square lebih dari 0 berarti model memiliki relevansi prediktif. Q-square kurang dari Tuh. 0 berarti model tidak memiliki relevansi prediktif. Hmm. Sekarang kita cek Smart PLS-nya. Di manakah si Q-square? Masuk ke gambar dulu. Gambar ini, Pak. Ya. Nah, calculate. Lalu calculate. Blindfolding. Blindfolding. Ya. Lalu, Pak, ininya ditambah atau tidak? Gak usah. Nggak Tar usah. aja. Langsung start, Pak. Ya. Sabar. Ini ujian. Sabar. Ya, sabar. Q-square-nya berapa? Coba cek. Di bawah. 0,478. Nah, artinya. Artinya, ini lebih dari 0 ya, Pak. Kurang dari 0.
Kalau kurang Tetap dari 0 berarti masih pakai 0 koma kan, Pak? Aduh. ragu-ragu, dia nggak ngerti. Di atas 0 apa di bawah 0 itu? Di bawah 0. Terus Lebih. jadinya? Berarti modal tidak memiliki relevansi prediktif. Coba cek lagi PPT-nya. Di atas 0 memiliki Biar relevansi prediktif yang baik. Artinya bahasa gampangnya kita membuat model yang baik. ya, Pak. Nah, gitu doang. Jadi kalau zaman dulu bilangnya modelnya fit. Gitu. Sehat. Bagus. Oke, cuma gitu doang. Sampai situ. Nggak ada lagi. Ada lagi Terus PPT-nya yang ke bawah. tadi yang masih ada warna merahnya itu nggak berpengaruh, Pak. Nah, itu ada yang dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Ya, jadinya Ya, kalau nggak mau dilaporin, selesai, aman. Tapi kalau mau dilaporin, kelihatan nggak gagalnya? yang tadi yang dari yang hijau sih nggak kelihatan, Pak. Teman. Validitas kan? Iya. Gitu. Kan kalau yang tadi EF1 itu kan dihapus ya, Pak. Jadi aman? Jadi jadi perlu dihapus atau enggak, Pak? Ya nggak usah dilaporkan. Nggak usah dilaporkan. Pak, kalau dosen pengujinya nanya gimana, Pak? Hah? Kalau dosen Maksudnya? pengujinya nanya, itu kan dilaporkan maksudnya dimasukin ke skripsi kita nanti kan, Pak? Iya. Kalau dosen pengujinya nanti nanya gimana, Pak? Ya kalau dosen pengujinya tahu nilai validitas konvergen yang pakai diskriminan, ya dikeluarkan saja. Begitu. Sudah memenuhi kriteria 2 kan ya? Yang satunya sedikit Yang merah di atas. Nah, yang udah gitu aja. HTMT itu, Pak, yang masih merah. Bapak, Ditemin kalau aja. misalnya yang kan tadi di bagian outer load-nya itu kan masih ada yang merah tuh satu, Pak. Kalau misalnya itu dihapus juga, kira-kira berpengaruh juga nggak, Pak? Enggak. Berarti mending nggak usah dihapus ya, Pak? Udah aja makanya dilaporin aja bahwa semua memenuhi kriteria ya. Begitu. Nah, yang validitas diskriminan itu diabaikan saja. Oke? Ya, Pak. Yang penting mendekati 1 itu aman. Udah. Jadi sudah Pak sampai sini saja. Udah. Kalian sudah bisa Smart PLS. Tinggal di share ke rekan yang lain. Share screen-nya ya. Aman, aman? Aman. Jadi ini eh kita perlu save atau enggak, Pak? Di save boleh. Ini yang Cara save nge-save-nya all change ya, Pak? bukan. Bukan yang Save-nya mana? ulangi lagi. Ulangi lagi. Cara nge-save-nya itu ditutup blindfold dulu. Blindfold. Yang kanan Ini, blindfolding. ini Bukan. Bawahnya. Nah itu blindfolding itu ada X ini itu. Ada X-nya kan? ya Kanannya tuh. ditutup Tuh, dulu di close ya, Pak. X aja itu. Klik. Mana kagak Lalu ketutup? Mana ulangi lagi. ulangin lagi. Klik. Ini dia di close juga, Nah, Pak. itu close. Ini juga. Terus
PLS algorithm close. Oke, kita mulai mensimpan data. Caranya calculate. Calculate. Ya. Kemudian, ini kecantikannya ya. Kita perbaiki dulu ya. Ini Gimana, Pak? kurang. Caranya adalah masuk ke adopsi e-commerce. Sini, Pak. Bukan ke yang warna biru. Ini, Bulat. Klik kanan. klik kanan. Coba di Kemana lagi, Pak? Halo, Pak. mana dia belum klik Klik. align indicator left. Yang mana, Pak? Align indicator left. Ini ya, Pak. Yang Align, atasnya. select. Oh, ini. Klik, Klik. Pak. Ya, udah rapi kan? Ya. Nah, sekarang yang apa yang di bawah orientasi kebiasaannya warna birunya diklik juga tapi tahan CTRL. Tahan CTRL. Sekarang balik lagi klik adopsinya. Adopsi. CTRL-nya klik. Klik kanan. Klik kanan. Align selected element left. Ini, Pak. Klik. Sudah. Lurus kan sekarang? Lurus. Tadi kan belok-belok ya. Ya. Udah kecantikannya cukup sampai di situ. Mulai start calculation. PLS Ini. algorithm. Ya. Langsung start ya, Pak? Start. Nah, yang di save 2. Yang pertama adalah gambarnya dulu. Masuk ke gambar. Ini, Pak. Nah, ya. Kemudian di file di atas, di kiri file. Save as ya, Pak? Bukan. Bukan. Export image to file. Ini, Pak. Ya. Nah, udah bikin foldernya belum? Belum, Pak. Nah, bikin dulu foldernya. New folder Tapi itu di atas tuh. Di mana aja lah. New folder. Sini aja. Boleh. Di sini aja deh, Pak. Nah, new dokumen dulu. Iya, New folder dulu. New folder itu di atas. Nah, itu. Smart PLS. Nama Pak saya, Pak. Smart PLS olah data aja lah. Oh. Udah, ya masuk situ pakai tanggal. Pakai tanggal. Iya. Modelnya sama tanggalnya. Apa tadi tuh? AEOWKU. EOWKU. Tanggalnya sekarang. Tanggal berapa? 29. Ya, save ya, Pak. Save. Nah, yang kedua masuk ke PS algorithm. Dulu, Pak. Apa itu? Ini kebuka. Sebentar, Pak. Apa itu gambarnya? Ya.
Hmm, Nah, ada ya. ya, Pak. Lalu Oke, kemana lagi, Pak? PLS algorithm yaitu uh, export to Excel. Bukan yang di atas Eh, yang warna hijau, bukan. Export to Excel yang warna hijau di atas. oh ini ya, Pak. Nah, itu dia. Nah, gitu start export. Foldernya jangan lupa di situ. Ya, udah. Ditambah di belakangnya namanya PLS algorithm. PLS, PLS. PLS PLS. algorithm. Itu di atas itu sama itu. Logo algorithm. Nah, save. Terus ya begitu lah ya. Sabar menanti. Sinyalnya nggak ada ya. Udah save. Lagi loading, Pak. Ya kurang lebih begitu ya. Makanya laptopnya harus yang kenceng. 50 menit ini nunggunya. Sudah, Pak. Oke, masuk lagi ke gambar. Bukan, gambar-gambar. Ini ya. Smart PLS tadi mana? Nah, itu. Iya, ini. Klik. Yang kedua adalah calculate bootstrap. Gimana, Pak? Calculate bootstrap. Bootstrapping. Ya, klik lagi. 5.000 jangan lupa. Ini udah. Udah, start calculation. Sama nanti di save gambarnya. Udah gitu, di save Excelnya. Namanya jangan lupa Kayak diganti tadi ya, Pak. bootstrap sama bootstrap yang Excelnya juga. Ya, Pak. Sabar menanti. Sudah, Pak. Ke gambar ini lagi, Pak. Pak Budi. Ya, save gambarnya udah. Belum, ini kan tadi udah baru selesai Gambar, PLS gambar yang karena bootstrapping gambar itu. beda. File, mana gambarnya? Ini ke file ini, ke gambar ini lagi. Ya, dulu. Sekarang ke file. File. Ini ya, Pak. Save image to file. Dah, bootstrap. Ini, Pak. Save. Terus Excelnya. Bootstrap lagi, klik dulu. Udah. Ada Excelnya. Nah, Excelnya. Oke, start. Rename bootstrap lagi tambah ya. Tambah belakangnya bootstrap.
Save. Oke. Udah nyala jam ini home-nya jam. Kok nggak mulai-mulai internetnya? Sabar menanti ya, sabar menanti. Ya, Pak. Aku belum bayar IndiHome ya? Oh, enggak. Ya, punya. Hmm. Yang blindfolding ya, satu lagi ya. Langkah-langkahnya sama Pak kayak tadi. Sama. Udah bayar. Hmm. Sudah, Bisa Pak. kan Smart PLN? Nah, udah di booster blindfolding udah. Mana blindfoldingnya? Belum, gambar dulu. Gambar lagi, gambar. Klik gambarnya. Oke. Ini calculate lagi, Pak. Boleh lagi, blindfolding. Unfolding. Langsung start, Pak. Nah, yang di saya pertama gambar. Dua, Excel-nya lagi. Nah, langsung ke gambar ya, Pak. Oh, nggak usah ya, nggak ada angkanya ya. Oh, ada itu, ada 0,4. Ada, Pak. Oke, file, gambar. Blindfolding. Terus, satu lagi. Excel. Oke. Ibu Fitri aja sudah bisa. Sama, ayo sama siapa sih? Berdua tuh. Mars siapa saya? Marsha apa aja nih? Iya, ini saya Ayu. Maksud saya sekelompok sama Marsha. Oh, ayo sama Marsha udah beres, Bu. Satu kelompok. Kelompok berikutnya. Pak, izin itu saya nanya di chat, Pak. Pak, Nah, iya tuh. saya mau mastiin Boleh. lagi, Pak. Berarti tadi yang punya Ayu tuh nggak apa-apa ya, Pak? Merah gitu tetap dilaporin aja. Ditemin aja. Oh, kita itemin sendiri gitu. Ditemin sendiri aja udah. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Yang Masuk, tahu teman Pak. kita doang. Ya, Pak. Oke, Ya. kelompok berikutnya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Saya izin stop screen. Ya, ini 8 kelompok harus semuanya, Bu ya. Kelompok kedua, boleh share screen langsung. Pak, mau semuanya di share screen, Pak, satu kelompok masing-masing. Ya, gantian satu lagi. Iya, maksudnya sampai habis gitu kelompoknya, Pak. Kita press
Zoom meeting? Enggak. Kalau yang sudah bisa makan kerjakan sendiri ya. Mau. Oke, Pak. Heeh. Udah beres belum? Bisa nggak? Yang ada masalah aja. Pak, ini Pak, saya ada masalah, Pak. Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Azah, bantu jawab. File kamu diubah dulu jadi CSV, Azah. Diubahnya seperti apa ya, Kak? Bingung. Di save as. Save as, save as. Oke, bentar. Ya. File, File, save as, save as, ya. browse. Kamu taruh Browse. filenya di mana? Tadi aku taruhnya di penelitian. Nih. Nah, itu tuh save as type-nya kamu ubah. Oh, jadi CSV, koma delimited. CSV dalam kurung, koma delimited itu tuh. yang mana? Yang ini ya? Ya, betul. Oke. Gak bisa. Munculnya begini. Oke. Oke, coba. Oke. Udah. Coba kamu masuk ke itu. Smart PLS-nya. Bisa deh. Udah kelihatan belum? Apa, Pak? Tar dulu. Kayaknya cuma Mana? satu sheet doang kali ya, Pak, Iya. yang disimpan ya. Emang semuanya, Pak? Enggak, cuman satu doang, satu sheet doang. Satu sheet doang Iya, di sheet yang copy udah dulu. diedit. Mana sheet yang Copy dulu, Neng. terakhir? Sheet yang kanan, yang paling kanan. Yang paling kanan. Itu data mentah itu jangan dikutak-kutik. Sheet 2-nya itu. Yang ini, Pak. Yang udah saya edit. Tapi yang bagian laki-laki atau gimana ini belum saya ubah ke kode 1-2-nya, Pak. Karena saya belum ngerti. Di bawah lah, nggak apa-apa. Yang penting yang kanannya ada tuh, ada kodenya. Yang Nah, kanan yang ada kanan itu kodenya. ya. Sheet 2 pindahin yang kanan tadi. Oke. Mana? Itu copy dulu yang kanan itu. Ya, Pak. Enggak dari atas. Enggak dari atas. Ulangi lagi. Ya, Pak. Dari FKDPV1. Oke. Nah, baru ke bawah. Dia manual lagi ya. Bisa pakai shift panah bawah. Taruh di sheet 2 aja ya, Pak. Ya, taruh di enggak. Nah, boleh taruh di situ dulu. Oke. Ke bawah semua itu. Tulislah kopinya. Ulangi lagi coba. Ke bawah semua enggak? Ke bawah kok, Pak. Lihat yang peningkatan kinerja. Oh, udah ya. Oke, sip. Udah, Pak. Ya. Balik lagi. Paste di sheet 2. Oke. Udah, Sekarang bikin file baru. File baru di Excel. Iya, file new. Bentar, Pak. File new. Oke. Nah, sheet 2 itu yang dipindahin, copy lagi. Ctrl A, Ctrl C. Oh. Ctrl A, Ctrl C. Nah, terus paste di sheet ya, tadi file baru. Paste yang mana, Pak? Yang tadi file baru yang udah dibuka, new file.
Yang kosong tadi mana? File barunya mana? File baru. Yang ini yang baru. Mana yang new file? Ini share Ini screen-nya. yang ini di save lagi, Pak. Enggak. File barunya mana? File new. Udah dibuka belum? Yang ini, Pak. Yang new. Tuh file begitu new. Ada enggak? Ini masalahnya share screen-nya enggak semua. Share screen-nya sebagian, jadi aku nggak bisa lihat semua layarnya. Kalau share screen, Neng, pakai yang screen, Neng. Jangan yang file tertentu, jadi nggak kebuka semua. Oh, bentar. Oh, Aku yang nggak bisa screen. lihat. Oke, maaf, Pak. Kalau sayanya. Sudah terlihat belum, Pak? Ini kan tadi saya udah buat nih. Nih, Pak. Ini yang pertama. Yang udah. Itu book 1 itu. Itu coba lihat book 1-nya tadi mana? Ya. Ini. Bukan, book 1. Ini book 1, Pak. Udah saya klik. Ini. Klik. Sekarang file, save as. File, save as. Terus, penelitian Aziza udah. Ya. Betul ya? Lihat aja. Terus, apa kodenya? Peningkatan financial knowledge dan business intelligence kinerja UMKM, itu aja lah. Ini ya, Pak, save ya, Pak. Aja. Iya, Pak. Variabelnya apa? Financial knowledge dan business intelligence terhadap kinerja UMKM. FK, BI. Mana Udah tadi? saya simpan. Udah gitu. Ini, Pak, nih. Udah saya simpannya jadi begini. Itu disimpannya formatnya apa tadi? Formatnya save as lagi ulangi. Save as Ngeheng lagi. soalnya tadi. Tadi ngeheng aku nggak lihat. Oke, Pak, baik. Nggak apa-apa, timpa aja kalau. Nah itu CSV, delimited. Oh, udah oke, Save-nya. Pak. Itu. Kemarin saya masih yang biasa. Oke. Excel biasa kan? Makanya nggak ada. Save. Oke. Bismillah. Terus, kalau sudah ke Smart PLS-nya ya, Pak? Ngelagin ya? Gimana? Sudah, Pak. Saya udah buka Smart PLS-nya. Apakah sudah terlihat? Belum. Tapi di sini loading. Bentar ya. Oke, gedein dulu, gedein. Aduh. Bentar, Pak. Ngelik. Mana? Bentar, Pak. Ada kartu BCA aku di situ. Karena itu buat motivasi aja. Bentar, Pak. Motivasi. Mana? Mama, jangan dulu. Maaf ya, Pak, bentar. Mama saya ngajak saya ngobrol. PLS-nya mana? Ini, Pak, apakah sudah terlihat, Pak? Ya, jelas. Oke. New project. New project. Pakai
kodenya FKBI. FKBI KU ya, Nah, kinerja UMKM. oke. Oke, Bismillah. Double import data. Oke, yang tadi Udah bisa kan? penyusunan aja. Nah, alhamdulillah udah bisa. Bisa kan? Udah ya. Heeh. Tinggal ikutin ya panduan yang kemarin ya. Aja. Bisa kan? Cobain ya. Ya, Nah, ini kan yang dari kemarin nggak bisa masuk kan? heeh. Terus untuk Masuk mengolah-ngolah, kerjakan dulu. oh, Kerjakan dulu seperti yang sudah dilakukan tadi ya. Kita kasih kesempatan sama yang nyangkut lagi. oke baik Pak. Kerjakan dulu ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, lanjut. Siapa lagi yang bermasalah? Saya, Pak. Silakan Tasya. Iya, Pak. Yes, great. Hmm, Udah kelihatan ya, Pak? Belum. Belum kelihatan, Pak. Dah. Oh, Pak, kalau kayak gini udah bisa belum sih, Pak? Tapi ada data-data yang kayak gininya. Itu apa tuh? Coba cek di Excel-nya. Kodenya FMB1. Ada? Excel-nya udah kebuka? Kenapa, Pak? Excel-nya, itu. Ini, Pak. Cari FMB1. Udah gitu ke bawah. Pakai panah aja. Terus. Terus. Ke bawah terus. Ini udah Satu-satu kan? kenapa? Satu-satu. Jangan semuanya. Oh, satu-satu, Pak. Dicek datanya gimana. Terus. Kok jawabnya 5 semua ini. Terus. Aman ya. Sampai 100 tadi berapa? Terus cek. Udah, Pak. Aman ya datanya. Ternyata isinya 5 semua ya. Tapi kok di situ nggak Oke. bisa ya, Pak? Ya udah masuk ke Smart PLS lagi. Ini, Pak. Ya. Oke, masuk ke kode tadi tuh SK SPK PFM. Double klik. Udah, Pak. Belum ada, belum gerak. Double klik kiri. Kiri. Itu kebuka kan. Oke, di bawah itu ada SPP1. Naik lagi. Diloncat aja. Nah itu, sampai kodenya sampai mana? Sebentar ya, Pak.
Mana ini? Ini tuh X1, ini saya ya Pak, X1, X2 saya ya Pak. Betul, X1-nya sampai mana ini? Kalau X1 ini nih, sampai SPH. Hah? Sampai F? Sampai terus cuma segitu doang. Oke, bawa ke kanan. Tuh kan. Ya, di drag. Klik kiri, tahan, pindahin kanan. Nah, gitu. Udah jadi tuh. Klik kanan, rename. Apa X1-nya? Kualitas produk. Nggak ada masalah ya? Bisa ya? Iya Pak. Lanjut lagi ya. Nanti saya lanjut dulu ya Pak. Berarti ini tuh pakai X1 dulu ya Pak. X1 saya sama X1 teman saya gitu ya Pak. Nah, siapa lagi? Coba dulu aja dulu. Ya, Oh iya. kita Makasih ya share Pak. screen. Bermasalah. Pak izin tanya itu tadi yang ditanya benar Pak, pakai X1 variabelnya X1 semua dulu gitu Pak. X1. Iya. Tadi kan kalau nggak salah Maksudnya, ditanya pakai variabel X1 dia sama X1 temennya gitu. Tadi siapa sih yang nanya barusan? ini siapa sih yang nanya ini? Iya Bang, tadi ada yang nanya. Nah, saya juga mau nanya hal itu, cuma sama Bapak tadi belum dijawab. Saya tadi yang nanya Pak. Oh, Tasya. Iya Kak. Oh iya, Tadi lu pakai variabel siapa? Variabel X1 lu sama variabel X1 Rofi ya? Kalau di Excel udah digabung semua Kak. Cuma pas tadi mau Hmm. yang di Ya, pas di aplikasi Smart itu LS baru pakai X1 aku. sama Rofi, apa X1 lu doang? Iya makanya tadi nanya dulu sama Bapak Budi, X1 saya doang apa sama Rofi juga gitu. Iya, gimana Udah, tuh Pak? X1-nya, seorang Kemarin apa? kan kalau nggak salah buat artikel itu masing-masing variabel nyumbang satu gitu. Misal ya punya Mbak Tasya satu seperti yang lain Mbak Tasya maksudnya. Mbak Tasya X1, Mas Rofi misalkan yang diambil dari X2-nya gitu. Oh, berarti maksudnya yang variabel yang diambil itu harus sesuai sama judul kita gitu kali ya Bu ya? Iya, variabelnya sesuai dengan judulnya masing-masing gitu. Hmm. Jadi diambil satu-satu, jangan diambil Oh. semua. Nanti kalau diambil semuanya, misal ya dibuat artikel ini diambilnya judulnya Mbak Tasya ya. Ntar Mbak Tasya buat skripsi udah nggak bisa lagi karena kan nanti mau dipublish ini gitu. Iya. Makanya Oh. kemarin polanya sudah ditentukan sama Pak Budi juga kan untuk dilanjutkan milih salah satu mau X1-nya punyanya siapa. Hmm. X2-nya siapa, Y-nya mungkin sama-sama karena kan Hmm. Y-nya ini kan rata-rata sama Hmm. ya kinerja Hmm. UMKM gitu. Kalau Mbak Tasya kan keputusan pembelian tuh di sana. Nah, ini mana yang mau dipakai gitu. Jadi Hmm. saling sharing sebenarnya supaya nanti skripsi udah nggak ngambil data lagi, harapannya begitu. Oh. Tapi kalau misalkan ngambilnya punya Mbak Putri semua X1 sampai X2 dan Y, ya ntar Hmm. Mbak Putri pada saat skripsi udah kagak bisa pakai lagi data itu gitu. Oh, iya. Berarti kemarin saya ada salah. Harusnya pakai X2 dari si Mbak Muti. Oke, baik Bu. Terima kasih Iya banyak Bu. begitu, begitu Cin. Gitu. Begitu. Nggak bisa ngomong itu. Terus Bu Putri Jangan yang jangan ngomongin. semuanya pakai punyanya Mbak Putri. Waduh, Mbak Putri nanti pas skripsi udah kagak bisa pakai data itu karena kan datanya udah dipakai di artikel. Makanya kemarin dibilang kan sama Pak Budi, yuk yang berarti X1-nya si Marsha pakai yang X1-nya Marsha gitu. X2-nya pakai punya si Ayu gitu. Y-nya pakai bersama-sama. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya Pak Budi ya. Iya, betul. Itu. Kan ini harapannya teman-teman mau dipakai buat skripsi juga gitu. Ada lagi nggak yang kurang jelas? Saya kurang jelas, Bu. Lah, Bapak Budi kurang jelas gimana?
nggak ada gambarnya, kayak kelihatan, kurang jelas. Ntar aku masuk lagi ya, sudah ada sinyal IndiHome-nya. Apa masalahnya? Boleh saya screen lagi yang ada eh, apa kesulitan? Oke. Silakan ada yang ingin bertanya berikutnya, tinggal langsung share screen. Rama, Resti, Naila, Julia, Wiridia, ini belum ada komentar ini. Yang dulu pernah sama aku tuh kelas siapa? Yang masuk kelas aku tuh. Oke guys, ada lagi guys. Ayo, ada lagi nggak, guys? Guys, ada lagi Deh, guys. Bu, mau tanya, Pak. Boleh, siapa? Bapak, tadi kan data yang bagian pernyataannya udah diolah kan sama Ayu. Terus kalau misalnya yang bagian respon itu gimana Pak jadi? Yang kayak Bagian. perempuan gitu-gitu. Eh, Itu di anti aja atau gimana nanti Pak? aja lah buat skripsi lah. Oh gitu. Berarti ini kita fokusnya ke yang ngolah yang tadi Bapak ajarin aja dulu ya Pak? Betul. Ya, Oke, makasih Pak. ya. Ini pada udah bisa semua ya ceritanya. Nggak ada masalah nih. Saya mau ulang lagi, Pak, dari awal, Pak. Mbak Boleh. Putri, nyagian sih gimana tuh kumaha? Mbak Putri. Ya, kemarin masih under influence, Bu. Asik. Guys, istilahnya dong. Oke, oke, oke. Oke, ada lagi nggak yang lain, teman-teman? Nah, ini aku izin share ya di sini ya. Semoga berkenan untuk siapa tahu ya ada 100. Bener ya. Mana ini? Bukunya saya astagfirullah, bukunya. File masuk ke karena saya bagi-bagi buku dari Haier, di download saja masing-masing di kolom chat ya. Ternyata berat ya, 16 mega. Bu, saya share buku ya Bu ya. Izin Bu. Siap, Pak. Siap. Nah, ini kalau kita masuk ke share screen. Share screen. Oh, nggak ada bukunya ya. Mana itu? Tadi. Nah, ini bukunya. Oke. Mana tadi hilang lagi?
Eh, yes. Nah, ini buku yang saya share. Ini dari biangnya ya. Jadi saya dapat dari mana angka-angka tadi, itu dapat dari sini. Contoh satu, saya geser ke atas. Ini tinggal dibaca aja buku aslinya ya. Nah, mana gambarnya? Nggak ada ini mana ya? Lima, lima, lima. Tadi udah lihat ya. Bapak tadi ya. Guys, kelihatan guys? Kelihatan Pak, aman Pak. Ah, ya, ini ada internal consistency reliability 0,7. Ya tadi ya. Kalau 0,4 sampai 0,7 masih bisa dipertimbangkan ya. Nilai AV harus di atas 0,5. Ada semuanya aturannya di sini ya. Ah, ini buku aslinya. Halaman 107. Ada ya di sini ya. Ini sama dengan PPT yang saya buat. Begitu. Ini contohnya yang berikutnya. Mana ini? Ya, ketemu. Jadi harus baca buku aslinya biar tahu kenapa begini, kenapa begitu. Ah, ini rule of thumb-nya. Ding, ding, ding. Apa tadi bootstrap harus 5.000 ya? Ada ya? Kemudian number observation-nya seperti apa? Kalau tag-nya udah gitu kenapa 1,96? Begitu ya. Ada semua di sini ya? Oke, lanjut lagi. Terakhir ini. Di bootstrap sama blindfolding. Mana ini? Ini ya. Ini lengkap ini. Halaman 186. Ini FIF. Ada tambahannya tuh ya. Ada bootstrap 1,96 sama. Lagi itu ada 0,75, 0,5, sama 0,5 kalau untuk R square tadi ya. Ada ya, R square ya. Kemudian ada R adjust tambahannya. Ada F square. Tadi ada juga ya. Gitu bagaimana key square. Ada semua tadi ya. Begitu. Ini ada di buku aslinya. So, baca buku aslinya biar tidak tersesat. Ada pertanyaan? Kayaknya lagi coba masing-masing ya, Bu ya? Iya, kayaknya lagi mengutik-ngutik nih Pak Budi, teman-teman. Ya, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Saya harap ada masalah lagi. Nanti kita ketemu lagi kapan, Bu? Oke, ketemu lagi teman-teman. Kira-kira punya target selesai kapan nih, teman-teman? Sebelum jam 12 juga udah beres. Oh iya, cuman klik-klik ya. Klik-klik doang. Daripada pakai SPSS ya Kang, Ini pusing aku mendingan nungguin pakai doang. Smart Ini tuh ada PLS. masalahnya apa gitu. Oke, Nanti mau baru pas ada masalah. Akang bisa ada waktu kapan Kang, biar teman-teman menyesuaikan gitu aja. Pak Budi, Pak Budi lowongnya jam berapa? Besok apa Senin? Pak Budi, wah, sinyal nih.
IndiHome-nya Bu katanya Bu. Iya, Pak Budi. Pak Budi, WhatsApp. Pak Budi, Pak Budi. Ya, Pak Budi keluar ini. Tunggu ya, Pak Budi. Oh, ini keluar nih Pak Budinya. Ya sudah, berarti teman-teman kalau bisa ini lagi pada libur kan. Nah, Pak Budi udah join lagi. Pak Budi, Ya, Pak Budi Pak Budi lowongnya hilang kapan biar lagi. nanti ketemu lagi sama teman-teman. Saya hari Senin ngajar dari pagi sampai sore. Hari Masya Allah. Selasa saya aman di jam 12 sampai jam 5 sore. Hari Rabu saya libur. Hari Rabu libur. Ini berarti kalau teman-teman udah selesai kan tinggal interpretasi data aja kan ya? Udah diajarin semua ini. Oh, udah diajarin semuanya. Ya udah interpretasi data udah. Ya udah kalau mau nanya-nanya berarti hari Rabu ya Pak Budi yang aman ya. Karena teman-teman ada yang Rabu kelas yang aman. malam nih. Kalau yang kelas malam khawatir lagi bekerja. Kalau bayangan aku ya, Ya, ini mah bayangan aku aja. dengan saya. Lah, Jam 12 kalau juga misalkan masih ada kita yang bikin bermasalah jam lagi. datanya, saya mah kagak ngerti. Kalau jam 12 sudah pada selesai kita jam lagi Jam bisa. lagi. Ya Allah Pak, saya mau pergi Pak jam 12. Jam 12 enggak deh, enggak jadi. Saya perginya sore. Ya udah, kalau gitu kalau misalkan jam 12 sudah kelar, kita nge-zoom lagi gitu ya Pak. Siapa tahu ada masalah nih. Oke, sepakat ya guys? Diselesaikan 10 dulu. menit doang. Ya, Kalau sepakat nggak Bu. ada masalah kan aman. Ya, gitu ya. Coba Kalau nggak dicoba ada dulu. masalah, 11 siang ini, Bu. Kenapa, Nay? iya. Neng Nay? Jam 12 siang ini. Iya, jam Iya. 12 siang ini, Nay. Waduh. Bisa ya, Nay? Kalau ada masalah, Insya kalau nggak ada Allah. masalah ya nggak ada masalah. Iya, kalau ada masalah kita nge-zoom lagi. Kalau nggak ada ya udah aman gitu ya. Tinggal Ya kita udah aman. bikin artikel aja di hari Selasa gitu. Hari Rabu, Bu. Hari Rabu aja ya, Pak? Iya, Rabu ya. Ya, Rabu. hari Rabu. Nah, alhamdulillah didampingin sama Pak Budi. Teman-teman. Gitu ya, sepakat ya. Udah nggak ada pertanyaan, dicoba dulu ya. Nanti kita kalau ada masalah, kita jam 12 ketemu lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, Oke. tinggal hubungi Ibu Ada, Fitri Bu, ya. saya, Bu. Siapa Iya. tuh? Putri. Putri, Iya. mau sekarang? Langsung share screen kalau ada masalah. Nah, Jangan nunggu-nunggu. nah, Langsung gitu aja udah. share screen. Ternyata pas saya cek itu udah exact variabel satu saya sama variabel satunya Muti udah sesuai sama judul. Barusan saya cek lagi, Bu. Nah, cuma terakhir kemarin malam itu kan masalahnya adalah masih ada minus-minusnya gitu. Terus karena keburu malam jadinya udahan gitu, Bu. Jadi kayaknya mau dilanjut lagi. Oh, oke. Berarti mau diolah dulu lagi, Mbak Put. Ya, Mbak Put. Iya, Bu. Oh, ya udah. Ya udah berarti dikerjakan dulu ya. Apa mau langsung di sini? Udah sih, Bu, kemarin udah apa ya namanya ya? Udah tinggal dibenerin aja datanya karena cuma error ada merah-merahnya doang gitu, Bu. Oh iya. Oke, oke, oke. Yang merah-merah itu mau dikonsulin ke Pak Budi tidak? Iya, Ya udah, mau sekarang apa nanti atuh? sekarang aja, Bu. Ya udah atuh share screen. Share Mumpung Pak screen. Budinya belum apa namanya di booking yang lain.
Soalnya Pak Budi ada kelompok lain juga ya sama Bu Anita juga soalnya. Oh gitu. Sama kita aja, Bu. Nggak apa-apa udah. Ya udah, Pak Budi. Ya, Pak Budi silakan Pak Budi. Nah Apa ini nih masalahnya nih? ke kan terakhir Coba masuk ke ini data PLS saya kemarin algorithm. apa? Kenapa, Pak? Ah, itu dihapus aja latent variabel satunya tuh. Cara ngapusnya gimana, Pak? Jadi escape dulu ESC di Dari keyboard. sini, Ah, klik del aja langsung. udah. Ah, calculate lagi. Calculate lagi. PLS ya, Pak? Pak, bentar, Pak. Ah, kok kagak gerak ya? Start calculation, Pak. Iya. Itu nggak diganti dulu 5.000, Pak. Hmm, apaan? Baru juga PLS. 5.000 nanti pas bootstrapping. Oh. Yang pertama dicek apa tadi? Ayo guys, apa yang dicek guys? Pertama guys. Baru udah kedengeran. Gimana, Yang Pak, ini, pertama Pak? dicek apa guys? Apa yang dicek pertama? Apa, Pak, yang dicek pertama, Pak? Dia kagak merhatiin. Construct reliability Oh dan iya, betul. validity. Sorry. Eh, aman nggak? Iya, hijau Apa semua sih, yang Pak. dilihat? Apa yang dilihat? Nilai? Nilai AV ya. Outer loadingnya aman nggak? Water loading. Ini, Pak. Hmm. Di atas 0,6 semua. Ada satu sih, Pak, nih yang 0,5. Ah, udah amanin dulu aja santai. Yang penting Oke. masuk dulu ya. Oke. Discriminant validity. Diskriminan. Aman nilai eh, funnel lockernya. Ini, Pak. Gimana funnel lockernya? Lebih tinggi ya yang 0,766 ya dibandingkan 0,714. Iya. Ah, nggak Terus masuk ya. gimana? Oke. Ya udah. Tahu aja. Heterothread-nya coba cek. Heterothread di sebelah. Head, head. Sebelum mana? Ini di heterothread. Ah, itu. Aman? Aman? Saya nggak tahu, Pak. Ya, sebelah kiri, yang sebelah kirinya lah. Ini. Bukan, heterothread kan ada dua tuh. Yang di Heterothread. atas. Oh, ini. Ah, itu. Klik. Aman nggak? Batas minimal Coba amannya buka berapa, Pak? PPT-nya. Iya kan ada PPT-nya. Bentar, Pak. Mana PPT-nya? Nah, Eh, yang ini, Pak. iya itu.
Apa tadi? Yang pertama, validitas konvergen. Nilai AV aman? Aman. HTMT berapa tuh? Lihat Ini yang di bawah. heterotrade, monotrade, rasio. Nah, kriteria gimana? Harus Harus di bawah? di bawah 0,85. Nah, coba cek berapa tadi. Mana? Di bawah? Ini 0,85. Aman kan? Aman. Yang ini kan Pak aman semua berarti Pak. Coba sekarang lihat yang heterotrade warna hijaunya pojok kanan. Yang ini. Itu kan di bawah kan? Aman. Ya laporin Ini aja kalau udah aman. aman berarti ini 0,8. Oke Pak. Udah kan? Gitu doang. Iya Pak. Apalagi PPT-nya? Reliabilitas konstruk. Ya, nilai apa? CR dan Kok Kerbah komposit dan Kronbach alpha. reliability. Di mana lihatnya? Komposit Di construct reliability. Coba. Itu itu. Klik. Ada ini. Kerbah apanya? Ini Ada? Iya, coba klik. Kronbach alpha 1,7. Mana? Nah, mana? Cocok? Nah, sekarang komposit Lebih dari reliability-nya sebelahnya tuh. 0,7. Aman? Aman Pak, karena lebih Ada dari garisnya tuh. 0,67. Ini. Ada garisnya? Garis ini Pak. Ada aman. Iya. Di atas semua. Ya, Terus, composite reliability, komposit. CR, berapa? Itu yang kanannya. Nah, itu. Berapa? Komposit. Ya, nilai CR harus di atas 0,7. Ini di atas 0,7 semua. Aman. Aman. Oh, berarti semua Udah valid berarti ya? Pak. Ya, yang berikutnya kan. Yang berikutnya, gambar lagi. Sini. Gambar itu di atas. Mana Pak? Agak kelihatan. Ini gambar nih. Nah, Oh ini. Nah, klik. Sekarang, saya calculate. Kalkulat. Enggak. Tadi lihat Enggak. PPT dulu. Lupa. PPT dulu ada. Nah, yang pertama apa? Nilai R square R2. Coba. Ada tuh di PLS algorithm tadi. R square. PLS algoritmnya sebelah kanannya. Ini yang ini nih. Nah, ada R square. Ini. Ada nggak? Coba Quality cek. kriteria. Coba cek PPT. Masuk nggak? Berapa? Kita ambilnya yang ini Pak. Substansial berarti. 0,75. Berapa angkanya? 0,5 sampai 0,75. Berarti masuknya? Harusnya aman karena masih 0,5. Jadi masuknya apa? Masuknya ke moderat. Iya. Coba bahasanya coba di bawah. Lihat bahasanya. Ini contoh pelaporan ini. Variabel. Variabel apa tadi? Coba balik lagi ke Smart PLS-nya. Ini Dibuka tuh kinerja apa? kinerja UMKM. Oke, balik lagi. Variabel kinerja UMKM. Terus?
memiliki nilai R2 sebesar 0,598, menunjukkan bahwa sekitar berapa tadi, 59% berarti ya Pak. Varians iya keunggulan kompetitif dijelaskan oleh variabel apa aja depannya. oh oleh apa tadi judul lain, oleh inovasi produk dan kemampuan e-commerce. Iya, oke, jelas. Oke, jelas nggak Mut? Mana sih Mut? Mut, Tiduran dia. toilet kali. Oke Pak, Oke, aman. ini boleh Nah, itu diikuti. ikutin aja ke bawah terus. Oke Pak, Nah, buku aslinya aku sudah share di chat. Ya, oke Pak. kalau masih ragu-ragu, silakan dibaca buku aslinya. Gak ada masalah kan? Iya Pak. Berarti abis ini udah Pak, tinggal ngikutin aja Pak. Ikutin aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, dikerjakan dulu saja. Ada masalah jam 12 masuk lagi. Kalau tidak ada masalah, eh, semoga aku bangun ya. Aku belum tidur. Ya Allah, belum tidur ya. Oke, baik. Teman-teman ya, silakan dikerjakan dulu. Nanti chit-chat ya di grup ya. Kalau misalkan nanti ada masalah, nanti kita buka sesi lagi yang kedua setelah habis zuhur kali ya Kang ya. Ya, Gitu ya. oke. Oke, baik. Terima kasih Kang Budi atas pencerahannya Ya, dan arahannya sama-sama. kepada teman-teman mahasiswa. Baik, Ya, teman-teman. aku juga masih pakai selimut ya. Terus ya, Iya, ya belum. Ya udah tidur dulu Kang Budi kalau gitu. tidur dulu ya. Ya, Thank you, yo. makasih ya Pamit Kang. dulu. Pak Assalamualaikum. Budi, Waalaikumsalam. Ya. Oke, teman-teman, langsung diuji ya, teman-teman ya. Silakan dilakukan apa namanya prakteknya langsung. Nanti kalau ada masalah kita jam setengah satu kita mulai lagi gitu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu Pak.